Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Militerindo. Info Militerindo membahas dan menginformasikan seputar dunia militer. Sebelum lanjut, kami mengingatkan agar menyimak info kami sampai selesai, supaya bisa menerima informasi dengan baik dan benar. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru kami. KRI Teluk Palu 523 armada tempur baru TNI Angkatan Laut tarik perhatian dunia. Media asing, bisa bawa 10 tank Leopard 2. Rencana Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang akan menghadirkan 50 kapal perang untuk TNI AL dalam 24 bulan nampaknya mulai menuju kenyataan. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Breaking Defense yang menyebut rencana jangka pendek Indonesia yang akan menghadirkan 50 kapal perang untuk TNI AL. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikutip dalam situs berbahasa Inggris tanggal 27 Januari mengatakan bahwa dia telah memberitahu Presiden Indonesia bahwa negara itu akan memiliki hingga 50 kapal perang dalam 2 tahun ke depan. Sayangnya, tidak ada rincian yang tersedia mengenai jenis kapal perang apa yang mungkin dia maksud. Apakah fregat dan kapal perusak atau kapal patroli lepas pantai? Mungkin, saran seorang analis yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, hanya berarti Angkatan Laut Indonesia akan memiliki 50 kapal yang siap melaut pada satu waktu, tulis Breaking Defense dalam artikelnya terbitan tanggal 28 Januari tahun 2022. Rupanya, tak hanya media asing yang menyoroti rencana Indonesia membeli 50 kapal perang untuk TNI AL. Pengamat lokal dan luar negeri bahkan disebut sampai mengangkat alis akan rencana ini. Hal ini seperti dikutip dari Asia Maritim Transparency Initiative, AMTI. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada Januari mengklaim bahwa dalam 24 bulan kita akan memiliki hingga 50 kapal perang. Sosoknya mengangkat alis banyak pengamat domestik dan asing. Bagi mereka yang teliti, ada lebih banyak klaim Prabowo daripada yang terlihat. Mencermati sosok Prabowo di balik dan di luar nilai numeriknya menjadi keharusan. Apa yang dia maksud dengan 50 kapal perang? Mengapa dia menetapkan tahun 2024 sebagai jangka waktu akhir? Apakah angka tersebut termasuk kapal perang yang sudah beroperasi? Terakhir, apakah kapal perang ini mencakup semua jenis kapal angkatan laut atau hanya kombatan utama, yaitu fregat, korvet, dan kapal selam? Tulis AMTI dalam artikelnya terbitan tanggal 10 Maret tahun 2022. Benar saja, tak butuh waktu lama sejak rencana menghebohkan Menhan Prabowo Subianto tersebut menggegerkan publik. Beberapa waktu lalu Kasal TNI Marsikal Yudo Margono meresmikan kehadiran KRI Teluk Palu 523 armada baru TNI AL. Tentunya keberadaan KRI Teluk Palu 523 menunjukkan jika peningkatan kekuatan tempur TNI AL tengah dilakukan. Dan tentunya keberadaan KRI Teluk Palu 523 ini akan meningkatkan kekuatan dari TNI AL. Kasal sendiri berharap jika kehadiran KRI Teluk Palu 523 ini bisa untuk menambah kekuatan TNI AL. Peningkatan kekuatan yang diharapkan Kasal dengan adanya KRI Teluk Palu 523 khususnya pada operasi pendaratan amfibi. Dikutip dari Antara News, Kasal juga berharap jika keberadaan KRI Teluk Palu 523 ini bisa menambah kekuatan dan kemampuan Komando Lintas Laut Militer. Peresmian KRI Teluk Palu 523 ini juga merupakan upaya untuk menggantikan kapal perang TNI AL yang sudah tua. TNI AL sendiri diproyeksikan hendak mendapat 9 unit kapal perang untuk pengganti yang sudah tua dan salah satunya KRI Teluk Palu 523 ini. Ia mengatakan bahwa KRI Teluk Palu merupakan salah satu dari 9 kapal yang diproyeksikan untuk menggantikan kapal-kapal milik TNI AL yang sudah berumur tua. Terang Kasal dikutip dari Antara News, tanggal 9 Maret tahun 2022. KRI Teluk Palu 523 sendiri merupakan kapal perang jenis angkut tank atau AT. Keberadaan KRI Teluk Palu 523 nantinya hendak bergabung khususnya pada jajaran Komando Lintas Laut Militer.
Soal spek yang dimiliki dari KRI Teluk Palu 523 juga tak sembarangan tentunya. KRI Teluk Palu 523 ternyata dilengkapi dengan sistem persenjataan yang sangat hebat. Di mana KRI Teluk Palu 523 dilengkapi dengan sistem persenjataan berupa 2x40 mm dan 2x12,7 mm. Soal daya jelajah yang sanggup diemban oleh KRI Teluk Palu 523 yakni hingga 7.200 nm jauhnya. Dengan daya jelajah hingga 7.200 nm, KRI Teluk Palu 523 memiliki kecepatan maksimum hingga mencapai 16 knots. Dan untuk kemampuan jelajah yang dimiliki oleh KRI Teluk Palu 523 yakni 14,8 knot. Dengan kecepatan ekonomis dari KRI Teluk Palu 523 yakni hingga 13,6 knots. Kasal menyebut jika KRI Teluk Palu 523 ini memiliki kemampuan yang lebih besar dari sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lama, KRI ini lebih panjang dan kemampuannya lebih besar, jelasnya. Antara menuliskan jika ukuran dari KRI Teluk Palu 523 itu memiliki panjang 120 meter. Dengan memiliki ukuran yang sangat besar itu, KRI Teluk Palu 523 sanggup membawa hingga ratusan prajurit dan ABK. Dikatakan jika KRI Teluk Palu 523 sanggup untuk membawa hingga 360 prajurit dan 115 ABK dengan 6 kru helikopter. KRI Teluk Palu 523 dapat menampung 360 prajurit, 115 personel anak buah kapal, dan 6 kru helikopter. Dikutip dari Antara News, media asing sampai ikut memuji armada baru TNI AL tersebut. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Shepherd Media terbitan tanggal 27 Maret tahun 2022. DSA 2022, Galangan Kapal Indonesia menjaga tempo konstruksi Angkatan Laut, tulis Shepherd Media dalam judul artikelnya. Kapal baru sepanjang 120 meter itu diberi nama KRI Teluk Palu dengan nomor umbul 523. Ini adalah ke-8 dari 9 LST dibangun untuk menggantikan kapal amfibi tua, dan kapal amfibi diharapkan akan berbasis di Lampung. PT Daya Radar Utama membangun kapal ini, dan kapal sebelumnya dilantik pada tanggal 12 Juli tahun 2021, tulis Shepherd Media. Kelas ini mampu membawa hingga 10 tank Leopard 2, 1 lapis jembatan lapis baja, 1 kendaraan angkut dan 2 helikopter secara bersamaan. Setiap LST yang diawaki oleh 115 pelaut juga dapat menampung 360 prajurit marinir, 1 detasemen helikopter sebanyak 6 orang. Di tempat lain, di Batam di Kepulauan Riau, pembuat kapal PT Karimum Anugrah Sejati mengadakan upacara pemotongan baja dan peletakan lunas pada tanggal 4 Maret untuk kapal patroli PC-60M ketiga untuk TNI AL. Kapal sepanjang 60 meter itu akan diluncurkan pada Mei tahun 2023, dan diserahkan ke Komando Armada TNI AL 3 bulan kemudian. Kelas PC-60M didasarkan pada kapal rudal KCR-60 Angkatan Laut, tetapi dengan senjata Angkatan Laut daripada rudal anti kapal. Pembangunan PC-60M sedang dibagi, dengan PT Caputra Mitra Sejati membangun pasangan pertama. Ini mulai bekerja pada Februari tahun 2020, dan mereka diluncurkan pada tanggal 22 Maret. PT Malindo Marine sedang membangun PC-60M keempat, dengan upacara pemotongan baja yang diadakan pada tanggal 15 Maret. Proyek PC-60M adalah salah satu dari 9 program prioritas untuk Panglima Angkatan Laut. Tipe ini memiliki kecepatan tertinggi 24 knot dan daya tahan 8 hari. Pelengkapnya adalah 55, dan persenjataan utamanya adalah 1 meriam 40 mm yang dipasang di busur ditambah 2 senapan mesin 12,7 mm, lanjut Shepherd Media. Itulah kekuatan matra laut kita, semoga semakin kuat untuk menunjang pengamanan di wilayah maritim Indonesia. Dengan hadirnya kapal perang baru TNI Angkatan Laut, maka kedaulatan laut kita bisa betul-betul dijaga oleh para kesatria bangsa yang tergabung di matra laut. Sekian informasi dari kami dan nantikan info atau kisah-kisah terbaru dari kami. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.